Isang iglap, tila naglaho ang bagyo. Baliw. Siyempre ikaw lang. Yung kapitbahay kong mahilig mo kapag video call. Bakit ang i-invite kaso di mo naman ako nire. You want some? No, thank you. Halo Ngap, gimana kabarnya? Udah dapat pacar idaman belum Ngap? Sudahlah, film kali ini mengisahkan tentang gadis yang harus berjuang demi kebutuhan hidupnya. Meski beradu mekanik, tak luput dari hidupnya. Tanpa kelamaan, kalau kalian suka jangan lupa subrek dulu, biar nggak ketinggalan video-video terbaru, Ngap. Di awal film diperlihatkan sosok gadis, bernama Jen, adalah wanita religius yang menjalani hidup sederhana di sebuah rumah kontrakan kecil bersama suaminya, Spencer, dan anak laki-laki mereka, Alex. Spencer tidak memiliki pekerjaan tetap, dan lebih sering menghabiskan waktu ikut taruhan demi peruntungan instan. Kehidupan mereka serba pas-pasan, sepenuhnya bergantung pada penghasilan Jen sebagai pegawai di toko perhiasan. Meski berusaha ikhlas menjalani semuanya, Jen kerap merasa gelisah di tempat kerja, karena bosnya yang suka menggoda dan mata keranjang. Ako ng bagong cellphone. Gusto mo ipakilala kita? Honey, I'm back. You wanna see my nude photo? Alam mo naman pamilya na tayo dito, di ba? Suatu siang, toko perhiasan tempat Jen bekerja kedatangan seorang pembeli perempuan yang tampak modis dan percaya diri. Saat menatap lebih dekat, Jen terkejut menyadari bahwa wanita itu adalah Rika, teman lamanya yang sudah lama tak ia temui. Mereka berbincang hangat, sambil Rika memilih beberapa perhiasan mahal. Di tengah obrolan, Rika tiba-tiba menawarkan Jen pekerjaan baru di restoran milik kekasihnya, seorang pria tua yang kaya dan berpengaruh. Mendengar tawaran itu, Jen hanya membalas dengan senyum kecil, menyimpan pikirannya sendiri, tanpa memberi jawaban pasti. Galing akong Paris. Wow, parang nakikita ko nga. Ano ka ba? Ikaw pa rin si Jennifer. How much? 80K, pero pwede ako mag-chat. Malam pun tiba peristiwa tidak mengenakan, di mana ia diperlakukan tidak seronoh oleh bosnya. Jen menelepon suami yang sedang asik berjudoi, ternyata makin membuat hancur hati Jen. Akhirnya ia pun memutuskan untuk menghubungi Rika. Setelah didandani Rika di apartemennya Jen, lalu diajak untuk bersenang-senang di sebuah diskotik di sana. Kenyamanan dua wanita itu malah jadi kebablasan. Sampai-sampai mereka melakukan hal adu les piano dengan kedua apem legitnya mereka. Ay, naku, sir. Narinig ko kanina. Ba't mo pa sinama yung bata? Siya, kahit may kidnapin ka o itago. Sesampainya di rumah, Jen yang masih lelah secara fisik dan batin, justru dihadapkan pada permintaan Spencer. Dengan nada santai, suaminya meminta uang, berdalih untuk memperbaiki motor yang rusak. Tak cukup sampai di situ, Spencer juga menuntut kegiatan adu mekanik sebagai suami, mengingat malam itu malam Jumat. Baka magising si Alex. Jane hanya bisa diam, menahan letih dan kecewa yang menumpuk. Namun nasib buruk belum selesai menimpanya. Saat hendak masuk ke kamar, Jane terkejut bukan main, mendapati Alex, putra semata wayangnya, tepar tak sadarkan diri di lantai. Tanpa pikir panjang, ia dan Spencer segera membawa Alex ke rumah sakit, dengan jantung berdegup penuh cemas dan pikiran yang kalut. Malam itu terasa panjang membawa Jane pada titik rapuh yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Saan tayo kukuha ng pambayad? Halos 30,000 Ko alam. Basta gagawin ko ng paraan. ng trabaho. Hindi mo pa nakuha yung komisyon mo. Setelah diperiksa, dokter menyampaikan kabar mengejutkan. Alex diduga mengidap leukemia. Belum sempat bernapas lega, Jane kembali dihantam kenyataan pahit. Spencer terlilit utang pada sekelompok preman. Terjepit oleh kebutuhan dan tekanan, Jane dan Spencer nekat merampok toko perhiasan tempat Jane bekerja. Namun rencana mereka berantakan saat sang bos mengenali Jane, meski ia sudah menyamar. Sementara Jane panik di dalam toko, Spencer yang menunggu di luar langsung melarikan diri begitu menyadari misi mereka gagal total. Tatakas.
Jane yang tertangkap basah saat mencoba merampok, langsung dihadapkan oleh istri pemilik toko, yang memojokkannya dengan kemarahan dan hinaan. Namun, di tengah situasi genting itu, Rika tiba-tiba muncul. Dengan tenang tapi tajam, ia mengancam akan melaporkan sang pemilik toko atas menggoda terhadap Jane. Ancaman itu membuat keadaan berubah. Setelah baku mulut singkat, mereka sepakat menyelesaikan masalah secara diam-diam, menyadari bahwa tak mungkin kembali bekerja di sana. Jane pun akhirnya menerima tawaran pekerjaan dari Rika membuka lembaran baru, meski dengan jalan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Kung pinanganak kang tanga, Alam mo naman gusto lang din tumulong na ni Spencer. Hindi gusto kitang tulungan, Jen. Kaya sana, alam mo, Jen, wala namang problema. Suatu malam, Rika mengajak Jane bertemu dengan kekasihnya, Santos, seorang pria berumur yang rapi dan berwibawa, pemilik restoran tempat Jane akan mulai bekerja. Namun, restoran itu ternyata bukan tempat biasa. Santos menjelaskan bahwa tempat itu merupakan klub privat bagi kalangan pria berduit yang mencari hiburan dan perhatian dari wanita-wanita tubrut. Di sana, Jane tidak hanya akan melayani makanan, tapi juga menjadi bagian dari hiburan eksklusif mereka. Menutup penjelasannya, Santos menatap Jane serius dan berpesan, satu hal yang penting, jangan pernah jatuh cinta pada klien. Keesokan harinya, Jane pun berbohong kepada Spencer, mengaku bahwa ia mendapat pekerjaan sebagai pegawai di sebuah diskotok malam. Money is the root of all evil. Hanap ako ng job interview. Pero di pa kasama yung tips dun. Pelanggan pertama Jane adalah seorang pria tua, berusia sekitar 60 tahun. Meski awalnya ragu dan berat hati menjalani pekerjaan seperti itu, Jane nekat demi anaknya, Alex, untuk memudahkan hidup barunya. Jane memutuskan tinggal bersama Rika saat ia sedang mengemas barang-barangnya di rumah kontrakan lama. Spencer tiba-tiba menghalanginya. Di saat genting itu, Rika datang tepat waktu dan keesokan paginya, Jane terbangun di rumah sakit. Masih lemah, namun dengan pikiran yang mulai sadar kembali. Di sampingnya, Rika memberitahu kabar mengejutkan Spencer telah meninggal dunia, disikat oleh para preman, tak lama setelah mereka meninggalkan rumah kontrakan. Berita itu mengguncang hati Jane, hingga membuatnya terpukul dalam-dalam. Namun, waktu terus berjalan. Beberapa minggu kemudian, Alex, anak semata wayangnya, mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Tabungan Jane yang perlahan menumpuk dari pekerjaannya membuat pengobatan Alex berjalan lancar, memberi harapan baru bagi keluarga kecil itu. Saya kung nandito si Papa. Kalaro ko, Ma. Totoo ba yung sinabi nung Bible? Huwag ka magsalita ng ganyan. Para gumaling ka. Di resort eksklusif, tempat Jane bekerja, ternyata layanan tidak hanya ditujukan untuk pria sultan, tetapi juga untuk para wanita berduit yang kesepian. Karena itu, tempat tersebut juga merekrut pria-pria muda untuk menjadi pendamping mereka. Salah satu dari mereka adalah Eric, pria muda, berpenampilan menarik, dan pembawaan tenang. Suatu sore, Jane melihat Eric duduk sendiri di sudut lounge. Didukung rasa ingin tahu dan kesepian yang tak ia akui, Jane menghampirinya dan mulai mengobrol. Sikap Eric yang santun, ramah, dan tidak menghakimi membuat Jane merasa nyaman, sesuatu yang sudah lama tak ia rasakan dari seorang pria. I'm Eric, by the way. I do online trading. Jennifer. Dadalawang taon na akong ganito. Pera. Hari demi hari pun dilewati Jane, jadi menikmati kerjaannya, sehingga memiliki banyak langganan dan bayaran yang fantastis. Semakin lama Jane mengenal Rika, ia semakin tahu jika sahabatnya itu memiliki tertarik kepada dirinya, dan mungkin karena merasa berhutang budi pada wanita itu, Jane pun bersedia beradu pusakanya. Sementara itu, untuk menyenangkan dirinya sendiri, Jane memilih berkencan dengan Eric. Sama. Totoo. Malabo. Late na eh. Maaga pa ako bukas. Tsaka Suatu hari, Jane sengaja menjalin percakapan dengan seorang tamu bernama Mara, wanita elegan, yang ternyata adalah istri dari Eric. Dengan tenang,
Mara mengungkapkan bahwa suaminya adalah seorang polisi yang tengah menjalankan misi penyamaran. Kabar itu menghantam hati Jen, namun ia berusaha tetap tenang dan bersikap profesional, apalagi ketika Mara menawarkan sejumlah uang agar dirinya bersedia bermesraan bersama mereka dalam sesi yang tak biasa. I have time. Mara, lasing ka na. Una na ako. No. Setelah sesi itu selesai, Eric diam-diam menarik Jen ke samping dan membuka identitas aslinya. Ia mengaku bahwa misinya adalah membongkar jaringan bisnis gelap milik Santos, kekasih Rika, yang diduga terlibat dalam kejahatan terorganisir. Mendengar itu, Jen hanya menanggapinya dengan wajah datar dan sikap dingin, berpura-pura tak tahu apa-apa, meski pikirannya berputar cepat menyusun langkah selanjutnya. Honestly, wala akong idea. Mr. Santos? May sex ring? Keesokan paginya, Jen segera memberitahu Rika tentang pengakuan Eric. Ia pura-pura tak tahu apa-apa, tapi sebenarnya tengah menimbang langkah berani berikutnya. Beberapa hari kemudian, Jen menerima telepon dari Mara yang panik. Eric sudah beberapa hari tak pulang dan tak bisa dihubungi. Rasa curiga pun semakin tumbuh. Berbekal firasat, Jen memutuskan pergi ke apartemen Rika. Di sana, tanpa sengaja ia menyaksikan Rika bersama Santos dan beberapa pria mencurigakan tengah membahas rencana untuk menghilangkan seseorang. Merasa ada yang tidak beres, Jen mengendap masuk ke kamar mandi dan terkejut menemukan Eric dalam keadaan terikat dan disekap. Tanpa ragu, ia segera melepaskannya. Beberapa menit kemudian, suara sirena polisi terdengar. Sa paraiso. Maghanap na kayo ng pagtatapunan. Babe, Yeah, babe. Di dalam apartemen, terjadi baku tembak sengit. Dalam kekacauan itu, Rika dan Santos tewas ditembus peluru, menandai akhir dari perjalanan kelam mereka dan awal baru bagi Jen. Karena sebelumnya Jen beralibi tak mengenal Santos, Eric memintanya segera pergi dan menyerahkan tas berisi uang sebagai bekal. Malam itu juga, Jen membawa Alex dan pindah ke kota lain, memulai hidup baru jauh dari bayang-bayang masa lalu. Beberapa waktu kemudian, di hari ulang tahun Alex, Eric tiba-tiba muncul. Kini ia seorang duda Mara telah tiada. Kedatangannya bukan kebetulan, melainkan tanda bahwa Eric datang untuk menjemput cinta yang pernah tertunda dan tiba-tiba tomat. Gimana ngap filmnya? Ambil yang positif, buang yang negatif ya ngap. Ah sudahlah, jangan lupa tombol subscribe-nya biar nggak ketinggalan video selanjutnya ngap.